Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saat ini kita akan memulai kebaktian kita. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom. Ini minggu keempat kita streaming online ya. Saya bersyukur minggu keempat ini saya boleh mendapat bagian untuk menyampaikan kabar berita baik. Saya mendorong saudara sekalian untuk bisa mendengar apa yang Pastor Sugi sampaikan di minggu lalu. Dia menyampaikan bahwa kasih Allah lah yang membuat kita bisa menjadi nggak takut. Cinta kasih Dia membuat kita nggak takut. Nggak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dari kita. Minggu lalu dia membawakan perikop soal Zakheus, pemungut cukai. Mungkin buat sebagian Anda dan saya yang sudah sering dengar, sepertinya nggak ada apa-apanya. Tapi coba saya mendorong Anda untuk dengar. Anda akan terkaget-kaget untuk bisa melihat gambaran Zakheus itu begitu luar biasa. Menggambarkan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat kita semua. Ya, nah minggu ini saya coba memancangkan beberapa patok-patok kecil untuk bisa dianyam bersama dengan patok yang sudah disampaikan minggu lalu, untuk kita bisa bersama-sama menghadapi apa yang ada di depan kita ini. Ya, saya buka di Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17 berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di ayat ini tidak dikatakan seketika mati, tapi di ayat ini dikatakan pastilah engkau mati. Waktunya kapan? Nggak ada yang tahu. Ya, saudara-saudari sekalian, kita hari-hari ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Perikop tadi, ayat tadi sedang bercerita soal Adam yang diciptakan menurut gambar rupa Allah, tapi dia memilih untuk memakan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga dia hidup di dalam dunia yang jatuh. Dan kita yang dilahirkan dari Adam, kita menjadi serupa dan segambar dengan Adam, bukan lagi dengan Allah. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ini. Ya, saya buka lagi di Kejadian 3 ayat 17 berkata demikian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Adam dan Hawa yang makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi yang kena kutuk tanah. Dikatakan terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Wow. Satu ayat lagi, Kejadian 2 ayat 5. Saya gambarkan. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuhan-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Jadi sebelum Adam jatuh, sebelum Adam jatuh dalam kejatuhan dia, tidak ada semak. Tapi begitu Adam jatuh, terkutuklah tanah. Susah payah kita mengerjakannya. Semak duri akan timbul di mana-mana. Saudara sekalian, kita hari-hari hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Dunianya jatuh, bahkan Adamnya pun mati. Ya. Jadi kita ini pasti akan menjadi tua. Fisik kita akan menjadi lemah. Bahkan fisik kita akan mati. Ya, manusia mati. Secara umum kalau mati itu artinya ada kegagalan organ tubuh. Entah jantungnya yang gagal, paling utama jantung yang gagal, paru-parunya gagal, berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak sekali, ya, yang menyebabkan
orang itu mati. Ada yang gagalan jantung karena penyakit, ada yang karena tua, lemah. Ya macam-macam. Tapi yang jelas, apakah itu rencana Tuhan buat kita? Bukan. Itu bukan rencana Tuhan buat kita. Ya. Dari awal Tuhan sudah rancangan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dia rancangan buat kita? Mari kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah rancangan Tuhan buat kita. Rancangan dari awal Tuhan ciptakan untuk kita. Tuhan tidak merancangkan seperti Anda punya program di Google Map katakan, yang Anda salah jalan baru keluar perhitungan, keluar satu rencana yang lain lagi. Tuhan tidak sesederhana itu. Tuhan bukan rancangan yang merancangkan Anda dan saya kehidupan dalam dunia ini, bukan rancangan yang sesuai dengan respon, bukan. Tuhan juga tidak merancangkan Anda dan saya seperti superkomputer yang jago main catur, yang memperhitungkan sekian ribu langkah musuh sehingga mempersiapkan juga langkah-langkah yang ada. Bukan. Tapi Tuhan menciptakan, merancangkan segala sesuatu di dalam kedahsyatan Dia, di dalam kemisteriusan Dia, di dalam rahasia Dia yang luar biasa. Dia rancangkan begitu dahsyat sehingga gak ada siapapun yang tahu bagaimana Dia merancangkan. Yang satu hal yang kita tahu, Dia merancangkan keselamatan yang luar biasa untuk membebaskan kita dari kejatuhan Adam. Yohanes 3 ayat 16 ini bercerita akan Yesus, anaknya yang tunggal, yang Dia karuniakan untuk kita, untuk Anda dan untuk saya. Oh, haleluya. Saya kalau baca ini jadi, ayat ini menjadi sering dibaca, tapi kalau Anda mau meresapi ayat ini, Anda akan melihat begitu besar kasih Tuhan. Dia rancangkan Yesus yang menembus manusia gagal kita. Dia adalah manusia yang berhasil, membikin kita yang gagal menjadi berhasil. Itu rancangan yang luar biasa. Hari-hari ini Anda dan saya hidup dalam dunia yang jatuh, tapi rancangan Dia sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ia datang, Ia mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Dia bukan cuma mati, tapi Dia hidup untuk di dalam Anda dan saya. Ya, kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada amin. Anda dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama Anda sudah berlalu. Karena apa? Karena Anda ada di dalam Kristus. Wow, haleluya. Haleluya. Kita ciptaan yang baru. Dia hidup di dalam kita. Sekalipun kita masih hidup di dalam dunia yang jatuh ini, dunia yang penuh konsekuensi-konsekuensi yang ada, dunia yang, saya tidak bercerita soal tabur tuai maupun hukum karma, tapi saya bercerita soal konsekuensi-konsekuensi logis yang ada. Anda dan saya hidup dalam dunia yang penuh konsekuensi. Kalau Anda menipu orang, Anda akan dituntut. Itu konsekuensi logis yang ada. Kalau Anda makan makanan tidak sehat, Anda akan sakit. Itu konsekuensi logis yang ada di dalam kenyataan hidup dunia ini. Tapi yang luar biasa, pada saat Adam mati, kita dihidupkan oleh Kristus. Nanti perikop di bawahnya saya akan cerita soal lebih jauh soal ini ya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah yang poin 1, Anda dan saya hidup dalam dunia yang jatuh ini. Anda bisa tua, Anda akan bisa mati. Kita tidak kekal, ya. Itu yang pertama. Tapi yang luar biasanya karya penyelamatan Kristus tidak pernah gagal. Dia kirim putranya yang tunggal untuk Anda dan saya. Itu poin satunya. Poin keduanya, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Matius 6 ayat 26 berkata,
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pemeliharaan tangan Tuhan Bapa yang luar biasa. Ya. Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga ini. Ya, kita tahu Salomo adalah orang terkaya di dalam sejarah manusia yang ada. Tapi ia pun tidak, dikatakan tidak berpakaian seindah salah satu bunga bakung ini. Tadi dikatakan burung-burung di udara yang tidak menuai, yang tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan sediakan, Tuhan pelihara. Haleluya. Anda dan saya lebih daripada itu dipelihara Tuhan. Ada amin. Oh Pak, berarti kita bisa dong leha-leha di rumah. Bukan itu maksudnya. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, betul. Tapi mereka tetap terbang untuk mencari makan. Bisa nggak Anda bayangkan? Kalau kita di negara tropis mungkin kita nggak kebayang. Yang saya maksudkan tidak kebayang apa? Tidak kebayang bagaimana burung itu susahnya mencari makan. Karena negara kita sepanjang tahun tidak ada musim beku, musim dingin, nggak ada. Kita nggak ada musim gugur. Pohon-pohon berguguran. Lalu es menutup. Kemana burung-burung itu cari makan? Bisakah saudara bayangkan? Di negara 4 musim, bagaimana cara burung-burung itu mencari makan? Tapi Tuhan pelihara. Ada amin. Luar biasa. Kita nggak kebayang, kita hidup di negara tropis yang sepanjang tahun bunga tetap tumbuh, buah tetap ada, pohon tidak pernah berguguran. Jadi kita merasa, gampang itu burung. Tapi Anda bisa bayangkan di negara 4 musim, apa yang terjadi dengan burung-burung itu? Mereka mungkin harus migrasi ke tempat yang lebih panas supaya bisa hidup. Tuhan kasih akal, Tuhan kasih logika untuk bisa mereka bertindak. Ya, binatang bertindak berdasarkan naluri. Tapi Anda dan saya bertindak berdasarkan logika. Anda dan saya bertindak berdasarkan hikmat pengetahuan. Anda dan saya bergerak berdasarkan apa yang harus Anda lakukan. Tuhan pelihara saya, iya, tapi saya harus kerja. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya harus bekerja, cari nafkah. Tapi satu hal, waktu saya bekerja, saya melakukan sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya. Apa yang ada di pengetahuan saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus bangun pagi. Saya harus masuk kantor. Karena jam-jam orang sama. Nggak bisa suka-suka saya. Saya lakukan sebagaimana yang harus saya lakukan. Tapi saya bisa rest di dalam. Saya bisa tahu Tuhan yang memelihara saya. Tuhan yang mendatangkan berkat buat saya. Apapun yang saya lakukan hari-hari ini, ya saya harus lakukan. Disinilah kadang-kadang tema ini mestinya ada satu tema tersendiri, di mana Anda dan saya itu punya pengetahuan yang berbeda-beda mengenai hal ini. Seharusnya ini bisa membuat kita menjadi rest. Ya. Sama dengan pekerja. Begitu juga dengan kesehatan. Pengetahuan akan kesehatan Anda membuat Anda tidak pagi, siang, sore makan samcan. Pengetahuan ini yang membuat Anda tidak pagi, siang, sore makan kambing. Bahkan pengetahuan Anda itu membuat Anda harus berolahraga. Tapi apakah semua orang berolahraga pasti sehat? Apakah semua orang tidak makan kambing pasti sehat? Saya mau mengatakan, kita lakukan sesuai dengan pengetahuan hikmat kita. Tapi hasilnya biar Tuhan yang tentukan. Ada amin. Kita lakukan. Di masa-masa seperti ini, COVID-19, saya tidak berbicara secara khusus buat hal itu, tapi saya berbicara secara umum. Apa yang harus kita lakukan menghadapi COVID-19 ini? Distancing, social distance katanya. Pakai masker kemana-mana.
cuci tangan sesering mungkin. Apakah itu 100% menjamin Anda tidak akan kena? Gak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Anda bisa lihat rumah sakit, dokter, suster pakai APD, ya, seluruh tubuhnya di cover. Bisa 24 jam dia jaga benar-benar? Nggak bisa. Jadi lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Pemerintah meminta kita social distancing, kita lakukan. Jaga jarak, keluar bawa masker, pakai sarung tangan. Lakukan saja. Tapi percayakan kepada Tuhan yang akan memelihara kita. Ada amin. Burung di udara dia pelihara. Bunga bakung itu jauh lebih indah daripada Salomo. Di hari-hari seperti ini, lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Ya, artinya apa? Artinya kita ngerti karena begitu besar kasih Tuhan sama kita. Anaknya saja yang tunggal itu diberikan untuk kita. Apalagi berkat-berkat saya yang lain. Di dalam wabah yang seperti ini banyak yang menjerit. Perekonomian banyak sekali yang menjerit. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Kalau Anda dan saya rest, Anda akan bisa melihat banyak hal yang bisa Anda dan saya kerjakan. Saya kemarin ada satu teman yang biasa dia melakukan jualan, buka seperti warung begitu. Karena kena wabah ini dia nggak boleh jualan. Lalu bingung. Lalu saya bilang, kenapa Anda nggak online saja? Kepikir sih Pak, tapi coba deh saya lakukan online. Kemarin kebetulan saya ngobrol, bagaimana dengan online Anda? Oh, sudah mulai jalan sih Pak, ada yang belanja. Ini lagi sibuk ini. Pas minggu lalu dia bilang, ini sambil saya bikin makanannya, saya nonton khotbahnya Pastor Sugi. Dia bilang, wow, puji Tuhan, saya bilang. Ya, banyak cara. Dia menjadi online seperti karena adanya seperti mungkin dulu dia nggak pernah berpikir online. Dia berpikir dia puas dengan cara dagang dia yang seperti apa adanya. Saya tidak tahu Anda bagaimana menjawab Anda. Cuma Tuhan yang bisa menjawab Anda dan saya. Saya sendiri punya bisnis juga terganggu dengan adanya wabah ini. Saya sendiri juga harus memikirkan berbagai macam cara. Tapi satu hal, saya tetap bisa tidur tenang. Kenapa? Karena saya tahu anaknya yang tunggal aja udah dikasih buat saya. Apalagi yang lain-lainnya. Amin. Nanti di bawahnya saya akan bukakan kenapa Anda nggak perlu panik. Ya, oke, kita lanjut. Poin kedua tadi. Poin ketiga, Allah yang menyembuhkan kita. Kita hidup dalam dunia yang jatuh, yang penuh konsekuensi ini, yang seperti saya ceritakan tadi. Kita bisa saja bangkrut, kita bisa saja sakit, kita bisa saja mengalami hal-hal yang tidak nyaman, difitnah orang, dan lain sebagai macam yang lainnya. Banyak hal yang membuat kita nggak enak, nggak nyaman. Yuk kita buka Yesaya 53, ayat 2-7. Ini perikop ini bercerita soal Yesus. Perjanjian lama, tapi sebenarnya sedang menubuatkan akan Yesus. Ya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Wah, ini muka yang tidak diinginkan orang, ya. Ayat ke selanjutnya. Ia dihina dan dihindari orang. Anda ingat? Dia Yesus sebelum masuk di dalam penghakiman imam besar, di hari-hari terakhir dia, yang sebelumnya waktu mau masuk ke Yerusalem saja, disediakan daun palem di sepanjang jalannya. Diambil keledai yang belum pernah ditunggangin orang. Dia suruh duduk di atasnya. Bahkan seluruh rakyat berteriak, Hosana bagi anak Daud. Dia masuk dengan penuh kemegahan. Tapi di saat-saat terakhir dia
dia begitu dihina. Katanya engkau Tuhan, katanya engkau mau bangkit, mau robohkan bait Allah dan bangun dalam waktu 3 hari. Mana? Buktikan. Betapa malunya dia, betapa dihinanya dia. Ya, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Pada saat itu bahkan murid-muridnya lari semua meninggalkan dia. Ayat keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, padahal kita mengira dia dipukul dan ditindas Allah. Ayat selanjutnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itulah Yesus. Saya ulangin apa yang Petrus dapatkan. Dia ambil daripada pengulangan ayat Yesaya ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Petrus berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya Anda dan saya sudah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu dan saya telah sembuh. Haleluya. Kita bisa tahu sekarang semua aib kita, semua hina kita, bahkan semua sakit-sakit kita sebenarnya sudah ditanggung oleh bilur-bilurnya. Ada amin. Tapi Pak, saya sakit deh sekarang. Tapi Pak, bagaimana dengan orang, anak-anak Tuhan yang kena COVID juga? Haleluya. Anda sudah sembuh. Sekalipun Anda sudah kena COVID, Anda pasti sembuh. Tadi poin 1 saya menjelaskan bahwa kasihnya begitu besar. Poin kedua menjelaskan dia memelihara kita begitu dahsyat, dia memproteksi kita, memelihara kita. Poin ketiga saya mau katakan, sekalipun Anda kena, oleh bilur-bilurnya Anda sudah sembuh. Ada amin. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kenapa saya kutip ayat ini? Karena banyak sekali pemikiran-pemikiran kita pada saat kita sakit, pada saat kita mengalami hal yang gak enak, pada saat kita mengalami hal yang gak nyaman. Mungkin bahkan ada yang kena COVID, lalu berkata, Tuhan sedang menghukum aku, Tuhan sedang membalas apa yang aku lakukan salah. Mungkin kurang doa, kurang baca firman, kurang aktif di gereja, atau apapun juga. Tapi ayat ini jelas berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan sudah sayang sama Anda dan saya. Dia sudah datang mati di atas kayu salib pada saat Anda masih berdosa. Saya hari ini bisa berdiri menyampaikan kabar baik Tuhan kepada Anda sekalian. Bukan karena saya berbalik dulu, saya menjadi orang yang bersih, baru Tuhan memberkati saya. Bukan.
pada saat saya sedang terpuruk-puruknya, justru di saat itu Tuhan mengangkat saya. Justru di saat yang paling jahat-jahatnya saya, Tuhan angkat saya. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan kepada saudara yang sedang mengalami hal yang gak nyaman, gak enak maupun sakit, bahwa mungkin Anda kurang doa, mungkin Anda punya kepahitan terhadap si A, si B, si C, mungkin Anda kurang aktif di gereja. Jangan dengar yang seperti itu. Ada amin. Sekalipun Anda mengalami hal yang tidak nyaman hari-hari ini, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah hukuman Tuhan buat Anda. Selain daripada Roma 5 ayat 8 ini, saya buka lagi satu ayat, Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Wow, ekstrim. Sekalipun Anda sudah mendengar apa itu firman Tuhan dan Anda tidak melakukannya, Yesus berkata, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Wow. Saya tambahin satu ayat lagi, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu semua, kalau ada yang mengatakan kepada Anda pada saat Anda mengalami sakit, pada saat Anda mengalami bangkrut, pada saat Anda mengalami hal-hal yang tidak nyaman, bahwa Anda sedang dihukum Tuhan, itu salah. Saya mau nyatakan kepada Anda, itu salah. Ayat-ayatnya 3 ayat di depan tadi kita sudah jelas. Pada saat Anda masih berdosa, Tuhan sudah lakukan mengasihi Anda dan melakukan menebus Anda di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Pada saat Anda belum melakukan apa-apa, pada saat Anda belum melakukan sesuatu pun buat Tuhan, Tuhan sudah tebus Anda 2000 tahun yang lalu. Dan dia katakan dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dan tidak ada penghukuman lagi bagi Anda dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Mungkin ada yang tetap berkata, terus Pak, jadi kenapa saya mengalami hal-hal seperti ini? Saudara, saya juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Dulu saya nggak ngerti. Dulu benar-benar saya nggak ngerti. Dulu juga saya berpikir bahwa saya sedang dihukum Tuhan. Karena saya berada pada saat yang tergelap dalam kehidupan saya. Saya berpikir saya dihukum Tuhan. Tapi hari ini saya bisa berkata berbeda. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau tekankan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dulu pada saat yang terpuruk dalam hidup saya jatuh habis-habisan, bangkrut habis-habisan, bahkan nyaris cerai dengan istri saya. Pada saat itu saya berpikir saya sedang dihukum Tuhan. Tapi disinilah ayat ini hari-hari ini berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya dulu tidak mengerti, tapi saya tahu sekarang. Pada saat saya melihat bahwa Tuhan turut bekerja, apakah Tuhan yang mendatangkan hal-hal yang gak nyaman dalam hidup saya? Tidak. Tapi dia bisa turut bekerja sama. Rancangan dia luar biasa. Di awal tadi saya sudah katakan, rancangan Tuhan bukan rancangan yang responsif. Rancangan dia bukan rancangan yang harusnya jalannya lurus seperti Google Map, lalu Anda belok kanan, baru dia hitung, plek, calculation, rerouting, keluar jalan yang lain. Bukan. Rancangan Tuhan bukan seperti itu. Rancangan Tuhan juga sekali lagi bukan seperti superkomputer yang memperkirakan bagaimana Anda melakukan langkah-langkah catur.
Anda bisa melakukan 100 langkah catur, sehingga dia mempersiapkan 100 langkah lainnya untuk menghadapi Anda. Bukan, langkah Tuhan bukan seperti itu. Tapi langkah Tuhan adalah rancangan yang luar biasa, rancangan yang dahsyat, rancangan yang penuh misteri, rancangan yang tidak ada satu orang pun yang tahu, bahkan malaikat di surga pun nggak tahu. Rancangan yang tidak ada yang pernah bisa menduganya. Anda bisa melihat Yusuf. Saya coba gambarkan kepada Anda, Yusuf, dia bukan cuma dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual sebagai budak, bahkan dituduh, difitnah sampai masuk dalam penjara. Bahkan di penjara dia tolong orang, dia dilupain orang. Kalau Anda dan saya mengalami hal seperti itu, mungkin Anda dan saya akan dulu ya berpikir, wah, ini hukuman Tuhan nih. Tapi Anda lihat hasil akhirnya, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Mesir. Bukan cuma Mesir, dia juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ada amin. Dia sendiri berkata, untuk memelihara bangsa Israel inilah aku dikirim Tuhan datang duluan ke Mesir, untuk mempersiapkan 7 tahun yang penuh kesuburan itu, supaya bangsa Israel terpelihara kehidupannya. Anda bisa lihat, setan pun gak tahu rancangan itu. Dia pikir dia menang waktu Yusuf jatuh. Tuhan bisa turut bekerja sama, menjalin, menyulam, dan tidak ada satu orang pun yang tahu rancangan itu. Saya kasih satu contoh lagi. Musa lahir di dalam keluarga kerajaan orang Mesir, bangsawan muda, ya. Tapi gara-gara dia menyelamatkan satu orang bangsa Israel, akhirnya dia lari hidup terlunta-lunta, bahkan menjadi gembala dan menjadi gagap. Tadinya dia mungkin gagah, pintar ngomong, menjadi gagap. Tapi Anda lihat, setan mungkin sudah memperkirakan, ini dia nih, Musa nanti kayaknya mau dipakai Tuhan, saya bikin dia jatuh. Tapi Anda lihat, sekian tahun kemudian dia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Dia bawa keluar mereka. Bahkan Musa lah yang membawa Taurat. Musa lah yang menurunkan Taurat untuk bangsa Yahudi. Ya. Dan yang terakhir, tokoh terakhir yang paling dahsyat, Yesus sendiri. Mungkin setan pikir dia menang. Waktu Yesus masukkan dalam pengadilan, dia disesah 39 kali cambukan di punggungnya, sampai pakai duri-duri, tulang-tulangnya pun kelihatan dikatakan. Ya. Menurut penyelidikan mereka, kalau cambuk 40 kali pasti orangnya mati. Jadi dicambuk 39 kali sehingga orangnya matinya 80% aja. Menderita banget. Setan pikir dia udah menang. Dipakein mahkota duri, bahkan disalibkan. Hukuman yang paling keji, paling hina yang ada pada saat itu, yang diturunkan dari tradisinya Romawi. Yahudi tidak kenal yang namanya hukuman saliban, tapi Romawi. Hukuman yang paling keji, paling hina, buat penjahat yang paling jahat, buat penjahat yang paling hina, itulah yang dikenakan pada Yesus. Setan pikir dia menang. Yesus mati. Yesus mati. Rancangan Tuhan gagal. Dia pikir dia menang. Tapi ternyata Yesus mati karena Anda dan saya, yang harusnya kita mati di atas kayu salib. Dia mati untuk Anda dan saya. Dia mati atas nama Anda dan atas nama saya. Dia gantikan itu. Anda bisa lihat, pada saat kita pikir kita dihukum Tuhan, Tuhan bisa pakai itu menjalin. Pada saat iblis pikir dia menang, Tuhan bisa pakai itu untuk menjalin menjadi suatu rancangan yang dahsyat. Dan yang luar biasanya, Yesus bukan cuma mati untuk Anda dan saya. Yang luar biasanya, Yesus bahkan hidup lagi untuk Anda dan saya. Ada amin. Dia bukan cuma mati, saudaraku. Dia bukan cuma mati gantiin Anda dan saya. Dia bukan cuma mati sehingga Anda menjadi orang benar di hadapan Dia. Tapi Dia tahu, tanpa Dia hidup di dalam Anda dan saya, tanpa Dia sendiri yang menjalani kehidupan Anda dan saya,
Anda dan saya tidak akan pernah bisa. Buktinya Adam. Tanpa Yesus di dalam dia gagal. Yesus sedang mau bercerita. Tanpa dia, Anda dan saya gagal. Jadi dia bukan cuma mati untuk Anda. Dia bukan mati atas nama Benny. Dia bukan cuma mati atas nama siapapun Anda. Tapi dia juga hidup untuk Anda. Dia hidup hari-hari ini di dalam saya. Tadi di poin kedua, kita sudah bawakan. Kita ada ciptaan baru. Ada amin. Dia hidup di dalam kita. Dan kita di dalam dia. Ada amin. Jadi Anda gak pernah ditinggalkan. Dia bukan cuma mati untuk Anda, tapi dia hidup untuk Anda. Ada amin. Wow. Saya excited sekali kalau dengar seperti itu. Jadi ayat Roma 8:28 ini berkata, kita tahu sekarang. Saya tahu sekarang kenapa saya dulu mengalami kebangkrutan. Tuhan bisa pakai twisted. Di sisi yang sepertinya jahat, Tuhan punya sisi baik. Berjalan bersama-sama. Sehingga saya menjadi hari-hari ini. Saya tidak tahu problem Anda. Saya tidak tahu masalah Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda alami. Bohong kalau ada orang bilang, oh aku tahu yang kau alami. Bohong. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tahu persis apa yang harus Anda alami. Kecuali Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Anda alami hal yang gak enak, Anda mengalami hal yang gak nyaman. Yuk kita pegang Roma 8:28. Tuhan sedang menjalin banyak hal yang positif dalam hidup Anda dan saya. Mungkin hari-hari ini Anda gak tahu. Kalau Anda ketemu orang Anda meluapkan perasaan Anda, waduh saya mengalami begini, kenapa ya terjadi sama saya? Wah, saya gak tahu masalah Anda. Tapi yang saya tahu satu hal. Sekian waktu ke depan Anda akan ketemu saya lagi dan Anda akan berkata, oh Pak, saya tahu kenapa saya dulu ngalami itu. Saya ngalami itu supaya saya hari ini menjadi seperti ini. Wow, saya tunggu. Kalau Anda punya masalah seperti itu, Anda merasa tidak nyaman, tidak enak, sakit, bangkrut, dihina, apapun itu masalah Anda. Yang saya tahu Roma 8:28. Berapa waktu ke depan lagi Anda akan ketemu dan Anda akan mengatakan, Tuhan baik. Tuhan rancangkan yang begitu luar biasa. Yusuf mengalami hal yang gak enak. Tapi akhirnya dia bisa berkata kepada saudara-saudaranya, demi memelihara satu bangsa, Tuhan kirim aku lebih dahulu ke Mesir. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus dahsyat. Jadi kasih Tuhan yang tidak pernah memisahkan. Dipisahkan dalam hidup kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia pelihara kita. Bahkan jika kita memenuhi konsekuensi-konsekuensi logis ada yang di dunia ini, dan sehingga kita jatuh sakit, kita gak nyaman segala macam, percaya bilur-bilurnya sudah sembuh. Ada amin. Gak usah pusing, aku harus bagaimana, berbuat apa lagi. Lakukan saja sesuai dengan logika, pengetahuan, knowledge Anda. Lakukan saja itu semua. Lalu biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Roma 8:28. Amin. Nah, saya masuk ke poin 4. Kalau Anda sudah bisa masuk kepada apa itu, poin ke-4. Nah, poin ke-4 ini saya mungkin lebih bicara sedikit lebih dekat kepada wabah yang saat ini. Saya mau sampai kepada poin bahwa semua manusia pasti mati. Amin. Pasti mati. Kejadian 2 ayat 17 berkata, engkau pasti mati. Kita hidup di dalam dunia yang jatuh, tua, struktur sel kita melemah, organ tubuh kita melemah, sampai akhirnya kita akan mengalami mati. Mungkin Anda bisa mati karena gagal jantung, gagal ginjal, gagal paru-paru, gagal saraf, ya, ada yang autoimun segala macam, apapun itu juga. Waktu Anda mati karena hal-hal itu, ataupun yang mati tua sekalian, apakah itu membatalkan kasih Tuhan buat Anda? Tentu tidak, bukan? Setiap Anda dan saya pasti mati. Bisa saja mati kanker. Berapa banyak orang mati kanker? Anak-anak Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang juga gagal ginjal? Sehingga meninggal. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang gagal paru-paru sehingga meninggal? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang kecelakaan
lalu meninggal. Saya punya teman SMA sekian tahun yang lalu, satu keluarga mau berlibur. Suami, istri, anak, naik pesawat Air Asia. Anda tahu tragedi dari Surabaya. Satu pesawat nyemplung, semua selesai. Suami, istri, dan anak selesai. Semua manusia bisa mati. Apakah itu menggagalkan kasih Tuhan? Apakah itu menggagalkan rancangan Tuhan untuk Anda dan saya? No, tidak. Oleh sebab itu apa bedanya kalau seseorang anak Tuhan mati karena paru-paru, jantung, apapun lah. Apa bedanya dengan sakit COVID? Apakah itu menggagalkan kasih Tuhan untuk kita? No. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Jadi poin satu pertama adalah saya mengencourage Anda untuk melihat kasih Tuhan buat kita. Digambarkan Pastor Suki minggu lalu. Kasih yang begitu besar buat kita. Saya coba gambarkan untuk Anda dan saya punya pondasi yang kuat dulu. Kasih Tuhan begitu besar buat kita. Rancangannya sempurna untuk kita. Sehingga dia datang dan mati untuk kita. Poin kedua, saya mau tunjukkan bahwa Tuhan memelihara hidup Anda dan saya. Poin ketiga, mau tunjukkan sekalipun Anda mengalami hal-hal yang tidak nyaman, oleh bilur-bilurnya Anda sudah sembuh. Penderitaan di atas kayu salib itu sudah menyelesaikan itu semua. Sehingga Anda dan saya bisa rest di dalam Dia. Tapi kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Secara logika, secara pengetahuan, secara hikmat. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Seperti saya cerita tadi, satu teman yang berdagang, buka warung, lalu posisi seperti sekarang, dia bisa switch. Oh, zaman sekarang ya saya harus online untuk bisa survive. Lakukan. Tuhan yang akan menunjukkannya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Lakukan saja. Gerakkan kaki Anda melangkah. Anda akan melihat Tuhan yang memelihara Anda. Kita harus hidup di dalam zaman yang teknologi seperti ini. Saya dulu anti sekali. Kalau bisa bayar segala macam, jangan pakai OVO, GoPay, apapun itulah. Ya, saya masih paling mau pakai credit card misalnya gitu. Itu aja. Tapi hari-hari ini di dalam wabah yang seperti ini mau nggak mau, karena dagang online berjual apa? Anda bayarnya pakai e-money itu. Ya, kita harus upgrade pengetahuan kita untuk kita bisa survive seperti itu. Lakukan saja, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Biar Tuhan yang akan menunjukkan bagaimana Dia memelihara kita. Ada amin. Roma 8 ayat 28 itu. Amin. Poin terakhir, poin kelima. Kayaknya banyak yang seneng, udah mulai bosan dengarnya kayaknya. Banyak yang kita sebenarnya nggak siap hari-hari ini. Kalau sampai terjadi di poin 4. Kalau saya mati, saya belum siap. Wah, kalau saya mah siap. Cuman saya belum siap buat istri saya. Saya belum siap buat anak-anak saya. Anak saya kan masih belum bisa ngapa-ngapain, masih ngandalin saya. Kita sering berpikir seperti itu. Istri saya kan gak bisa apa-apa, cuman ibu rumah tangga. Atau istrinya yang berpikir, suami saya gak bisa ngapa-ngapain, saya yang lebih menghasilkan. Kalau saya meninggal, keluarga saya mau jadi apa? Mungkin Anda berpikir seperti itu. Sehingga Anda merasa tidak siap kalau sampai hari-hari ini Anda dipanggil Tuhan. Apakah Anda pikir Anda yang paling bertanggung jawab atas kehidupan keluarga ini? Apa Anda pikir Anda yang paling bertanggung jawab atas hidup Anda maupun keluarga Anda? Apakah Anda berpikir bahwa rancangan Anda yang paling sempurna untuk keluarga Anda maupun Anda sendiri? Apakah Anda berpikir bahwa segala sesuatu yang Anda siapkan itu yang paling tepat? Nah, di sini saya minta kita putar balik pikiran kita untuk lebih melihat lebih jelas. Rancangan Tuhan atas hidup saya yang paling sempurna. Ada amin. Saya merancangkan sesuai dengan pola pikir saya. Saya merancangkan sesuai dengan logikanya saya pada hari ini. Network saya, pengetahuan saya.
Saya berpikir bahwa cara hidup saya adalah di engineering, karena saya orang engineering. Saya nggak bisa hidup menurut bisnis orang tekstil. Saya nggak bisa hidup menurut bisnis orang seni. Nggak bisa. Karena saya taunya hal engineering, ya saya hidup di hal-hal engineering. Itu yang saya lakukan. Selanjutnya Tuhan yang rancangan terbaik buat saya. Amin. Itu yang seharusnya terjadi. Nah, kalau kita bisa nangkap seperti itu, percayalah, rancangan Tuhan yang paling sempurna juga atas pasangan hidup Anda. Rancangan Tuhan juga paling sempurna buat anak-anak Anda. Jangan pernah berpikir bahwa rancangan Anda untuk anak Anda itu yang paling tepat, paling hebat, paling brilian. Rancangan Tuhan yang paling brilian. Amin. Bukan rancangan Anda. Saya punya satu kesaksian di teman kota saya gitu ya. Ekonomi mereka zaman saya kecil gitu ya. Ekonomi keluarga teman saya ini baru mulai mau naik, bagus. Tahu-tahu suami istri kecelakaan. Dua-duanya meninggal, bapak dan ibu. Tinggal anak-anaknya yang masih kecil. Wah, banyak yang berpikir habis dah, udah habis. Tapi Anda tahu, hari ini keluarga ini adalah keluarga yang mungkin sudah boleh dihitung sebagai pengusaha nasional, bukan daerah lagi. Mereka mulai masuk ke pengusaha nasional. Ditinggal bapaknya masih kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. Anda pikir rancangan orang tuanya yang terbaik? No, rancangan Tuhan yang terbaik. Amin. Jadi Anda jangan berpikir bahwa Anda yang paling bertanggung jawab, Anda paling pintar, Anda paling hebat dalam merancangkan kehidupan buat keluarga Anda. Sehingga Anda merasa, oh Tuhan belum, jangan, setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kalau saya sudah mencapai ABC, bolehlah saya dipanggil Tuhan. No. Kita tidak ada yang tahu kapan waktunya Tuhan. Tapi percayalah, sekalipun itu terjadi pada hari besok, Anda bisa rest meninggalkan keluarga Anda. Tuhan lagi melakukan yang terbaik buat mereka. Amin. Jadi, marilah kita hidup di dalam wabah yang seperti ini, dunia perekonomian yang semakin diprediksi semakin jelek ke depan. Hidup di dalam restnya Tuhan. Hidup di dalam mengandalkan kasih sayang Dia untuk kita. Beberapa tiang saya patok-patok tadi. Untuk Anda dan saya punya pegangan yang kuat, yang tidak goyah. Apapun yang Anda alami. Untuk bisa menatap depan, masa depan Anda bersama Kristus. Amin. Ya, jadi Roma 8 ayat 28. Luar biasa. Beberapa ayat terakhir yuk. Aduh. Kejadian 12. Ini saya sengaja buka untuk bisa Anda lebih firm ya. Kejadian 12 ayat 7 sampai 9. Yuk. Keluar? Dah. Kejadian 12 ayat 7 sampai 9. Keluaran, bukan kejadian. Keluaran. Maafkan saya. Keluaran 12. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang batas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat ke-8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga dan dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah dan direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya, betisnya dan isi perutnya. Ini perikop sedang menceritakan tulah ke-10 di Mesir, di mana pada malam terakhir itu, sesudah mereka meletakkan ambang di darah anak domba di ambang pintu keluarga, besok mereka akan pergi meninggalkan Mesir dengan dibawa harta dari orang-orang Mesir. Mereka tinggalkan, dan malam itu tidak ada satupun anak sulung daripada yang rumahnya dikasih darah itu meninggal. Tetapi di seluruh negeri Mesir, malam itu terjadi teriakan yang melolong, teriakan yang begitu sedihnya. Mulai dari anak hamba sampai anak raja, anak Firaun yang sulung pun mati semua. Mulai anak sulung semua binatang mati semua. Anak sulung mati semua. Tapi tidak ada satupun kematian di keluarga yang meletakkan darahnya. Apakah di dalam keluarga sana itu pada saat itu tidak ada orang yang jahat, orang cabul, orang pelit, orang licik? Pasti ada. Pasti ada. Tapi mereka tidak mati karena itu. Hanya gara-gara darah di ambang pintu batas. Lalu apakah
di semua keluarga orang Israel pada saat itu begitu percaya, sehingga mereka tidur dengan tenang dan nyaman. Wow, aku sudah oles darah. Oh, aku sudah makan kambing, anak dombanya, dagingnya. Lalu aku tenang-tenang saja melewati malam ini? Tidak. Saya percaya pada malam itu banyak orang jahat, banyak orang licik, banyak orang penjahat-penjahat yang di dalam rumah itu, orang-orang Yahudi yang merasa takut. Orang-orang yang bukan orang licik, orang jahat pun, kepercayaan dia kepada darah itu belum tentu 100%. Ada yang 90%, ada 80%, ada 70%, ada yang bahkan gak percaya. Tapi ikut aja. Anak sulungnya mati? Enggak. Besoknya baru mereka tahu, wah, ternyata anak sulung orang Mesir mati semua. Kita di keluarga tidak. Tapi apakah malam itu mereka semua bergemetaran? Mungkin gak bisa tidur semalam-malaman? Gemeretak gigi, kaki, gemetar segala macam? Iya. Hari-hari ini saya mau katakan, pada saat Anda dan saya hidup di dalam Kristus, mungkin ada yang mengatakan, aduh Pak, tapi iman saya kan gak seperti Bapak. No, bukan itu permasalahannya. Mungkin ada yang berkata, Pak, benar gak sih di dalam Kristus kita aman? Sekalipun Anda kurang percaya, 10%, 20%, 30% Anda percaya ke Kristus. Satu hal, saya sengaja cerita perikop Keluaran ini untuk membawa Anda dan saya. Mungkin Anda merasa tidak nyaman jadinya, gemetaran menghadapi hidup di dunia yang jatuh ini. Tapi itu tidak membatalkan rancangan Tuhan untuk Anda dan saya. Amin. Itu tidak membatalkan rancangan Dia untuk Anda dan saya. Sekalipun Anda kurang percaya, oh si ini kurang percaya, rencana saya batal dia kata Tuhan. No, bukan itu. Enggak begitu. Rancangan Tuhan tetap ada dalam hidup Anda dan saya. Mau Anda setengah percaya, kurang percaya, Anda mungkin gak nyaman jadinya hidupnya. Orang Israel yang malam itu mereka hidup di dalam darah ambang batas di pintunya, mungkin gak nyaman, gak tahu dia, bener gak sih anak sulung saya gak mati? Besoknya mereka tahu, wah anak sulung gak mati, anak sulung orang-orang Mesir mati semua. Wow. Anda akan melihat karya Tuhan luar biasa dalam hidup Anda dan saya. Ada amin. 2 ayat terakhir, biar exciting. Yohanes 20 ayat 19-20, saya bacakan saja. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita melihat Tuhan. Hari-hari ini mungkin Anda takut, tapi Tuhan punya rancangan untuk datang kepadamu, untuk menunjukkan bahwa Dia sudah tanggung itu semua. Tangannya yang berlobang, lambungnya yang berlobang, Dia mau menunjukkan bahwa aku sudah tanggung itu semua, sehingga Anda dan saya bisa rest di dalam Dia. Ada amin. Ayat terakhir, ayat paling favorit saya, Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Buset, luar biasa ya. Pencuri itu datang untuk mencuri, sesudah mencuri, membunuh, sesudah membunuh, membinasakan. Wow. Istilah orang jatuh ketimpa tangga plus barang-barang yang di atasnya. Udah dicuri, dibunuh, dibinasakan habis-habisan. Aku datang supaya mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan sedang berkata kepada Anda dan saya, zaman boleh seperti ini. Kasihku tidak pernah gagal untuk Anda. Bahkan yang paling kusayang, anakku yang tunggal saja sudah kuberikan, apalagi yang lain-lain. Dan hari ini datang mau assure kepada Anda dan saya bahwa Dia berikan kehidupan Dia di dalam Anda dan saya. Mari kita jalanin kehidupan kita hari-hari ini dengan Dia yang menghidupin kehidupan itu di dalam kita.
Kalau Anda yang menghidupin mungkin gentar, saya juga akan gentar dalam hidup ini kalau saya sendiri yang menghidupin kehidupan ini. Tapi karena saya tahu Yesus yang hidup menghidupin kehidupan saya ini, saya menjadi rest. Tidur enak, makan enak. Pak, kan lagi wabah begini, kan perekonomian lagi begini. Iya, terus mau apa kalau Anda khawatir? Anda bisa apa? Anda bisa merubah semua? Nggak bisa kan? Tapi Tuhan mau katakan Dia yang bisa, bukan Anda dan saya. Ada amin. Wow, Tuhan punya rancangan yang dahsyat untuk kehidupan saya. Amin. Ya, tadi itu ayat terakhir saya. Yuk saya undang kalau ada WL singer kita. Oh haleluya, haleluya. Malam ini, minggu ini, pada ibadah pagi hari ini, saya mau berdoa untuk setiap Anda yang menyaksikan program ini. Jika Anda belum menerima Kristus dalam hidup Anda, dan Anda mau menerima Kristus, Yesus yang saya ceritakan dari tadi, Yesus yang begitu punya kasih yang dahsyat untuk Anda dan saya. Yesus yang punya rancangan yang luar biasa untuk hidup Anda dan saya. Yesus yang sedang menganyam kebaikan itu untuk Anda dan saya. Yesus yang memelihara kehidupan Anda dan saya. Dan bahkan Dia yang menghidupin kehidupan Anda itu. Kalau Anda mau terima Yesus, mari saya ajak Anda untuk berdoa. Hanya sebagai simbolis saja, angkat tangan kanan Anda, taruh di dada sebagian sebelah kiri Anda. Kita berdoa. Bapa di surga, aku dibukakan untuk melihat betapa besar kasih-Mu untuk setiap kami. Saat ini juga, aku buka hati untuk mau menerima kehidupan-Mu dalam kehidupanku. Aku mau serahkan hidupku dalam tangan. Dan aku mau berkata, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Saat ini juga saya mau mendeklarasikan doa. Saya tidak berdoa buat Anda karena saya tahu saya hanya mau mendeklarasikan doa untuk setiap anak-anak Tuhan yang merasa tidak nyaman, takut dengan kondisi hari-hari ini. Saya mau deklarasikan doa buat Anda. Bapa di surga, Engkau lihat anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin melihat kehidupan dunia yang begitu menyeramkan, begitu mengerikan, untuk melangkah di depan. Tapi biarlah malam hari ini kami tahu kasih-Mu yang dahsyat itu, kasih-Mu yang tak pernah gagal itu, rancangan-Mu yang luar biasa, rancangan-Mu yang tidak pernah gagal itu sedang Kau persiapkan, Kau anyam dalam kehidupan kami. Sehingga pada saatnya kami boleh berkata, Tuhan Yesusku adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk deklarasi doa-Mu Tuhan. Oh remayasya. Saat ini juga aku mau mendeklarasikan doa buat setiap anak-anak Tuhan yang masih harus bekerja keluar rumah. Walaupun kita sudah ada pembatasan, tapi mereka yang terpaksa harus kerja di luar sana, harus ada fisik di luar sana. Saat ini aku deklarasikan doa pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas engkau. Saat ini aku deklarasikan doa rancangannya, rancangan yang tidak pernah gagal atas kehidupanmu. Dan engkau akan melihat bagaimana Dia bekerja dalam hidupmu. Dan engkau yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Oh haleluya, haleluya Yesus. Saat ini juga aku deklarasikan doa buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di bidang medis, yang berada di garis depan kesehatan, baik dokter, perawat, siapapun dia juga yang bekerja di bidang-bidang rumah sakit, di bidang kesehatan. Saat ini aku deklarasikan doa bahwa engkau akan dipakai Tuhan menjadi dahsyat dan luar biasa. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menunjukkan kasih cinta Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi manusia yang ada di muka bumi ini tanpa pandang bulu siapapun dia. Bahwa Yesus mengasihi kehidupan yang ada.
dan engkau akan dipakai sebagai alat di dalam tangannya untuk menyatakan kasih Yesus atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anakmu selesai berbicara Tuhan. Satu hal kami tahu, apapun yang boleh hikmat manusia perkatakan, apapun yang boleh tata bahasa perkatakan, kami percaya Roh Kudus yang saat ini bekerja jauh lebih dahsyat, jauh lebih dalam lagi, sehingga hikmat dan pewahyuan untuk setiap kami yang mendengarkan menjadi begitu luar biasa. Untuk kami boleh melihat, mengalami, menikmati cinta Yesus untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Sebentar sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah kasih Tuhan Allah Bapa di surga yang begitu besar, begitu dalam, begitu lebarnya untuk Anda dan saya, yang sudah Dia nyatakan dengan bukti Kristus mati di atas kayu salib dan bahkan bangkit kembali. Terimalah kehidupan Kristus itu dalam kehidupanmu. Terima Yesus dalam kehidupanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima kasih Kristus, cinta Dia, kita katakan bersama-sama, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.